untuk bisa berangkat PPG dalam jabatan. Tentunya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang mungkin ketika login ke akun SIM PKB atau SIM PPG mendapatkan tampilan seperti ini. Kita mendapatkan notifikasi ajuan data Anda telah disetujui. Nah, seperti ini artinya kita untuk seleksi administrasi dan juga pendaftaran ini kita sudah lulus, teman-teman. Namun di sini saya menyarankan kepada teman-teman ketika ajuan data pendaftaran PPG 2022 telah disetujui, sebaiknya kita tidak usah terlalu senang dulu. Tidak usah merayakan euforia yang berlebihan. Nah, di sini ada dua penyebab mengapa kita tidak usah bersenang-senang dulu, dikarenakan kita lulus untuk tahap seleksi administrasi ini. Nah, di sini saya harap nanti teman-teman calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 ini harus tahu. Nah, kira-kira nanti bagaimanakah usaha kita supaya kita berhasil untuk di PPG tahun 2022 ini? Ayo kita cek videonya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ketika di sini kita login ke akun SIM PKB kita atau SIM PPG setelah kita telah melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022, mulai dari mengisi biodata diri, kemudian memilih mapel PPG, kemudian update linearitas ijazah dengan mapel PPG, dan juga kita upload syarat pemberkasan tentunya dengan pindian-pindian syarat yang telah disampaikan sesuai dengan surat edaran terbaru. Tentunya di sini ketika kita telah berhasil dan mensubmit atau mengumpulkan untuk berkas tersebut setelah kita disetujui oleh LPMP masing-masing, maka di sini akan muncul yaitu ajuan data telah disetujui. Nah, sobat-sobatnya, di sini sebaiknya kita tidak usah terlalu senang dulu kalau misalkan kita sudah mendapatkan tampilan seperti ini. Kita jadikan tampilan seperti ini adalah sebagai penyemangat kita untuk tetap bisa maju ke depan. Nah, kira-kira penyebabnya apa, teman-teman? Nah, di sini yang pertama, tandanya berkas disetujui itu adalah kita masih baru lulus seleksi administrasi. Artinya kita belum resmi menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk alur pelaksanaan PPG tahun 2022 di sini ada berbagai macam proses yang harus kita lalui. Nah, di sini untuk tampilan berwarna hijau berkas Anda disetujui, ini adalah kita masih dalam tahap pendaftaran seleksi administrasi ini, teman-teman. Jadi kita masih dalam proses yang pertama. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan tampilan disetujui, itu adalah merupakan tonggak sejarah babak baru ya kita untuk mengikuti rangkaian kegiatan PPG. Setelah ini masih ada penyaringan lagi, tentunya nanti ada kemungkinan banyak sekali teman-teman yang mengalami gugur ya, gugur tidak bisa lanjut. Nah, di sini teman, yaitu setelah kita melakukan pendaftaran, kita masuk pada tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini adalah namanya seleksi akademik. Seleksi akademik atau yang dulu sering dinamakan yaitu pretest PPG ya. Kalau misalkan di tahun 2015 itu adalah UKG atau uji kompetensi guru. Jadi di sini kalau misalkan kita cek pada alur yang ada, di sini kita baru lulus seleksi administrasi, masih ada perang yang harus kita hadapi yaitu mengerjakan soal-soal pretest PPG atau seleksi akademik. Nah, tentunya di sini nanti pada seleksi akademik ini akan ada passing grade yang ditetapkan. Terkait tentang passing grade-nya bagaimana? Nah, nanti kita akan berikan gambaran kepada teman-teman supaya nanti bisa menjadi bahan persiapan ya. Nanti bagi teman-teman yang di sini sudah dinyatakan lulus seleksi akademik, barulah nanti kita bisa konfirmasi kesediaan dan segala sesuatunya dari rangkaian-rangkaian ini kita lakukan melalui akun SIM PKB kita. Jadi adalah penyebab yang pertama mengapa kita tidak perlu bereuforia dulu. Ini adalah karena berkas disetujui, itu tandanya kita baru lulus seleksi administrasi. Nah, selanjutnya untuk penyebab yang kedua, coba di sini kita cek bersama. Penyebab yang kedua, nah kuota PPG 2022 ini terbatas teman-teman.
Jadi di kuota PPG tahun 2022 khususnya untuk PPG dalam jabatan ini kuotanya terbatas. Coba di sini kita cek terkait tentang rencana kuota PPG tahun 2022. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat kembali terkait tentang tabel rencana kuota PPG tahun 2022. Nah, di sini kita yang sudah melakukan pendaftaran yang mana nanti deadline terakhirnya ini adalah tanggal 25 Februari ini ya. Ini adalah untuk kuota yang ini, yaitu dalam jabatan TMT sampai dengan 2015 dan juga dalam jabatan TMT mulai dari 2016 sampai 2019. Misalkan saja di sini kita, misalkan saya itulah ya. Misalkan saya ini adalah saya TMT-nya itu tahun 2014 misalkan. TMT 2014 berarti di sini nanti saya akan bersaing dengan teman-teman sesama dengan TMT tersebut, yang mana nanti memperjuangkan yang PPG selama 3 bulan ini, yang mana untuk kuota PPG dengan TMT di sini ini adalah hanya ada 40.000 saja. Hanya ada 40.000 kuota peserta untuk TMT di bawah 2015, yang mana untuk jumlah pendaftar dengan TMT ini adalah totalnya ada ini teman-teman, yaitu 1.138.373. Nah, artinya di sini perjuangan kita ini sangat berat untuk teman-teman yang TMT-nya di bawah 2015. Nah, di sini kalau misalkan kita bisa prediksi ya, dibuat perbandingan nanti untuk pengambilan siapa saja yang berhak untuk bisa berangkat PPG dalam jabatan tahun 2022 ini, itu nanti akan di-ranking ya, akan di-ranking berdasarkan nilai yang tertinggi. Tentunya akan diberlakukan yang namanya passing grade, teman-teman. Kalau misalkan di tahun 2019 kemarin itu adalah, kalau di kabupaten saya itu adalah yang berangkat PPG mulai dari angkatan 1 itu adalah dengan nilai prioritas PPG atau seleksi akademik itu adalah nilai 55. Kemudian karena masih ada kuota tambahan, kemudian diturunkan passing grade-nya menjadi 50. Jadi yang dapat nilai 51, 52 dan seterusnya ini bisa terpanggil menjadi peserta dengan catatan cadangan. Nah, dengan melihat fakta di tahun kemarin, maka teman-teman di sini bisa melakukan strategi mulai dari sekarang, yaitu upayakan untuk mendapatkan nilai yang tertinggi supaya nanti kita bisa berangkat ya PPG di tahun ini. Nah, di sini kuota PPG terbatas teman-teman untuk yang di bawah TMT 2015. Kalau misalkan kita bandingkan, ini adalah dari 1.138.373. Kalau misalkan dibagi 40.000 kuotanya, berarti di sini kita bersaing yaitu sekitar 1 banding berapa ini? Nah, sekitar 1 banding 28 orang, teman-teman. Nah, ini berarti dari 40.000 kuota yang ada, jumlah total pendaftarnya adalah sekian. Ini kita bisa bersaing dengan ini. Jadi dari 8 orang peserta, ini hanya diambil 1 saja. Semoga saja nanti kita termasuk dalam 1 orang ini, teman-teman. Jadi kita upayakan untuk belajar yang rajin mulai dari sekarang. Kemudian untuk teman-teman yang dalam jabatan TMT dari 2016 sampai 1 Januari 2019, nanti untuk PPG yang 1 semester, maka di sini kuotanya itu hanya 36.000 saja dari total jumlah pendaftar. Ini adalah diperkirakan yang diundang 428.765. Jadi di sini kita bersaing ya, bersaing dari sekian pendaftar ini untuk mendapatkan kuota 36.000. Kalau misalkan kita bandingkan, maka di sini sekitar yaitu persaingannya itu adalah 1 banding 12, teman-teman. Nah, ini ya, sekitar 1 banding 12. Nah, ini adalah kita harus cermati terkait tentang hal ini. Selanjutnya untuk yang terakhir, nah di sini berikutnya, dengan melihat fakta tersebut, bagaimanakah kira-kira usaha kita? Usaha kita tentunya ini kita harus mendapatkan nilai yang terbaik ya pada tahap seleksi kompetensi akademik atau pretest PPG nanti. Nah, di sini berikutnya kita berdoa semoga nanti tahun ini menjadi rezeki kita untuk bisa berangkat PPG dalam jabatan. Tentunya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, nanti ketika kita sudah lulus seleksi akademik ini, kita bisa langsung melanjutkan proses-proses
sampai mendapatkan sertifikat pendidik. Demikian, semoga bermanfaat teman-teman.